Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka. Salam jumpa kembali dengan saya, Imam Trikar Sohadi selaku dosen Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Dan pada kesempatan kuliah yang kali kedua temuan kita di semester ganjil ini, materi yang akan kita bahas adalah soal teori dan konsep sistem informasi manajemen pemerintahan. Yang pertama adalah sistem informasi pemerintahan dulu kita bahas. Kalau kita membahas soal sistem informasi pemerintahan, maka yang harus kita pahami dulu adalah apa itu informasi. Informasi para mahasiswa dan mahasiswi adalah salah satu sumber daya yang perlu ditata dan dikelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bobot dan cakupannya sangat kompleks. Itu vital artinya, urgen artinya. Informasi apa sih yang dibutuhkan di lembaga pemerintahan atau organisasi bisnis lah lainnya? Yaitu berupa informasi yang terdiri dari data-data yang telah dihimpun atau diambil atau dipetik istilah dalam intelijen yang kemudian selanjutnya digunakan untuk tujuan informatif atau simpulan, untuk argumentasi atau berbagai dasar untuk prognosa bahasa awamnya adalah peramalan, dan termasuk adalah pengambilan keputusan. Para mahasiswa dan mahasiswi Kampus Merdeka Universitas Indonesia Mandiri, keberadaan informasi sekarang ini terutama di lembaga pemerintahan esensinya setara dengan sumber daya produktif lainnya. Dalam kaitan apa? Yaitu kaitan dalam upaya menghasilkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, efisien, dan mampu memenangkan persaingan. Beberapa daerah sekarang termasuk Kota Bekasi sekarang terus memperbaiki sistem sehingga kayak di Kota Bekasi sekarang Kota Bekasi menjadi urutan kedua secara nasional dalam soal kecepatan pelayanan perizinan. Nah, itu kenapa bisa cepat? Karena sistemnya dibangun secara sistematik. Kenapa mereka harus berlomba-lomba memperbaiki sistem perizinan? Karena kalau perizinan bagus, adanya kepastian hukum, adanya perlindungan hukum, maka investasi akan beramai-ramai masuk. Kalau investasi masuk, berarti daya dorong ekonomi akan berkembang dan ujung-ujungnya akan membuka lapangan kerja baru, bisnis baru, dan itu akan meningkat rasio daya beli masyarakat, sehingga arah menuju sejahtera itu bukan sekedar hayalan, tapi dirintis dan suatu saat menjadi kenyataan atau realitas. Nah, untuk itu para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, diperlukan informasi yang bernilai tinggi, sebab akan sangat berpengaruh pada kualitas keputusan yang diambil para pimpinan. Informasi yang dipasok setiap hari ke piramida mengerucut itu di atas pimpinan harus yang benar-benar valid, yang A1 istilah, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna dan berdaya hasil. Kemudian informasi berbobot atau informasi berkualitas itu akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketepatan informasi. Kenapa hal ini penting? Karena ketepatan ini diartikan adanya kesesuaian informasi dengan situasi yang dihadapi oleh para pengguna informasi. Tentunya para pimpinan pengambil kebijakan. Yang kedua adalah apa? Mutu informasi, kualitas informasi. Kadar mutu informasi itu para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan ditentukan oleh sejauh mana informasi itu mencerminkan atau menggambarkan realitas, menggambarkan fakta kenyataan. Semakin mendekati realitas, maka informasi bisa dikatakan berkualitas atau bermutu atau valid. Faktor ketiga adalah informasi yang up to date. Informasi yang up to date adalah informasi yang saat digunakan memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan keputusan. Kemudian organisasi dan lembaga mendapatkan manfaat dari informasi itu. Informasi yang up to date.
Jadi itu bukan sekedar cepat. Sekarang kan banyak cepat informasi di media sosial, tapi kebanyakan sampah dan hoax. Yang kalau tidak ada hati-hati merugikan kita dan kehidupan masyarakat lainnya. Faktor keempat adalah ditentukan oleh kuantitas informasi. Apa itu kuantitas informasi? Adalah jumlah dari informasi yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan. Itu namanya kuantitas informasi. Keberadaan informasi di suatu lembaga, pemerintahan terutama, atau organisasi lainnya, atau bisnis. Maka tiap satuan kerja memproduksi informasi, membutuhkan informasi, dan memerlukan pertukaran informasi. Sebuah keputusan yang dihasilkan satu unit kerja saja tidak akan cukup untuk menggait unit kerja yang bersangkutan bekinerja maksimal. Untuk itu membutuhkan atau bisa pula dipengaruhi oleh informasi dari unit kerja lainnya. Sehingga perlunya membentuk sistem informasi yang terintegrasi, yang terkait. Sekali lagi, dengan realitas itu sangat penting dalam satu lembaga atau organisasi membangun atau membentuk satu sistem informasi. Dan sistem informasi yang dibangun harus berupa sistem jaringan yang membuat para pemimpin dapat mengakses informasi secara terus-menerus. Jadi inti yang saya jabarkan tadi, sistem informasi yang dibangun dalam sebuah lembaga atau organisasi harus berupa sebuah mekanisme sistematis yang membantu para pimpinan dengan menyediakan informasi yang relevan secara sistematis.